Fasailu kulla ra'in amma star'ahu hafidha am dayya. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para bapak, para sepuh, semua keluarga, tanpa kecuali mudah-mudahan sore hari ini Allah turunkan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada sahibul hajah, yaitu Bapak Abdul Aziz Hermawan. Wah, ada Hermawannya. Hermawan Susanto. Ya. Tambah lagi. Aziz Hermawan Susanto. Ada yang mau nambah lagi? Saya sebut nanti. Dan juga Ibu Yuli Astuti. Dan juga Sahibul Bait di tempat ini Bapak Ujang. Nama Ujang apa? Aib Rustiana. Serta keluarga yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin dan perkenan Allah, kita bisa duduk bersama, hadir di tempat ini dalam rangka kita memenuhi undangan dan hajat sahibul bait. Hari ini kita ikut bergembira sebagaimana keluarga, karena saat ini beliau bersama keluarga ini mengadakan syukuran atas telah dikhitan putra beliau yang bernama Sultan Amir. Sultan artinya raja, Amir artinya raja. Jadi ini nama luar biasa, raja di raja. Mudah-mudahan nama ini menjadi tafaulan dan doa kita bersama. Diharapkan mudah-mudahan memiliki kapasitas yang luar biasa, melebihi yang dimiliki oleh para raja. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah khitan, khitan itu wajib bagi laki-laki. Kewajiban itu cukup satu kali aja, Pak. Kalau haji itu fil umur marrah, wajib melaksanakan ibadah haji cukup satu umur, sekali umur sehidup satu kali. Paman zada fahuwa tatawwu. Siapa yang mau berangkat lagi, kena ada zat, ada ongkos, boleh. Hukumnya kedua, yang ketiga, keempat, kelima dan terusnya itu sunnah. Kalau khitan cukup satu kali. Yang mau nambah lagi silahkan, Pak. Habis. Dan ini adalah merupakan suatu kewajiban. Orang kampung kita disebut sunat. Kalau bahasa Islamnya itu ada al-khitan. Sunat nanti bisa punya pengertian beda-beda. Sunat menurut orang kampung itu adalah ya khitan. Apa? Nyepit. Sunnat menurut kaidah asy-syar'iyyah itu sunnah yang kita alami setiap perilaku kita, perbuatan yang manakala kita kerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Misal menolong orang dan lain sebagainya. Akan tetapi terkait dengan khitan ini adalah sunnatul Rasul. Apa itu sunat? At-tariqah
al-mahmudah al-muttaba'ah. Jadi perilaku syariat yang sangat terpuji, yang harus diikuti berdasarkan petunjuk dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hukumnya adalah wajib. Kapan wajibnya? Qoblal bulugh. Dia harus sudah dihitung sebelum masa sampainya umur taklif. Kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan itu ketika dia telah haid, ya, umur berapapun tergantung kesehatan wanita. Ketika dia haid, dia sudah dinyatakan baligh. Soal kapan pelaksanaannya terserah. Malah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan itu, sunat itu yaumas sabi' min wiladati, boleh hari yang ketujuh dari kelahirannya. Lahir hari Minggu, sunatnya nanti hari Minggu, boleh itu. Sampai kapan? Terus sampai umur 15 tahun. Saya dulu sunat umur udah gede, Pak. Udah kelas 6 SD. Saya SD di Bulak itu. Cuma beda. Saya dulu direndam jam 3 malam, berendam di Kobak. Supaya apa? Dinginnya luar biasa. Nanti ketika dipotong nggak terasa. Baal bagaimana gitu. Kalau sekarang diliatin, pakai dipesen, Pak, yang bunder, Pak. Ini agak sakit, laser namanya. Kalau dulu pakai alat biasa, alat manual. Haji Burhan saya dulu. Makanya bangun dari Kobak, kedinginan, ibu-ibu disuruh makan sirih. Saya makan sirih. Ibu-ibu kurang anu juga, kurang paham juga. Sirih, kapurnya banyak banget. Saya makan, pelembung pikir saya. Jadi dua yang sakit saya, di bawah sakit, di atas. Allah. Kapur bukannya apu itu. Kan apu lah. Boleh kapan saja kita, yang penting sebelum balik. Kalau saya analogikan sama dengan zakat, zakat fitrah pada saat puasa. Kapan wajib kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Sebelum jamaah keluar dari masjid, atau setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu wajib, wajibnya di situ. Terus bagaimana kalau kita keluarkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Kapan saja boleh, tapi yang wajibnya adalah pada saat orang berangkat menuju masjid untuk sholat Id. Begitu juga khitan ini sunat. Dari umur 7 tahun kapan saja, umur berapa saja, yang penting batas akhir adalah pada saat balik. Umur balik kira-kira saja 15 tahun. Umur berapa kalau kita anak sekolah? SD masuk umur 7 tahun, tambah 3 tahun, tambah 6 tahun, SMP. 7 tambah 6 berapa tuh? 13. Tambah umur SMP 3 tahun. 16. Lebih ya. Pokoknya anak keluar SMP itu harus sudah sunat itu. Jangan udah kuliah belum sunat loh. Makanya ada pertanyaan di kitab ini, Pak. Ini kitab pertanyaannya, tapi dijawab juga di dalam kitab itu. Bagaimana kalau orang Islam, keturunan Islam, dia mengaku Islam, sudah umur lebih dari masa balik, meninggal, tapi belum sunat? Apakah mayatnya disunatin? Baru dengar nih ya? Kalau saya udah baca kitabnya.
Tapi nggak disunati lah. Hah? Boleh mati disunati. Umur udah balik, udah keluar balik, belum disunat, mati, tapi dia ngaku Islam. Apakah mayat disunatin? Agak. Misalnya Pak Rahmat nih, belum sunat ya. Pak Rahmat mati, apa wajib disunatin? Wajib. Ya sunati takut kali Tan. Kata dia, la maslahata lahu. Sudah tidak ada gunanya lagi untuk disunatin, karena udah mati. Ya. Yang wajib adalah pada saat balik. Kenapa? Ini terkait sunat ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah kita. Ibadah kita, sholat kita itu sangat terkait dengan apa yang dilaksanakan sekarang ini. Karena orang yang belum sunat itu mengandung kotoran, Pak, kotoran. Bagaimana mungkin sah wudunya, sah sholatnya kalau masih mengandung najis, kotoran yang kita miliki itu. Makanya semuanya itu adalah hukumnya wajib. Kapan wajibnya? Itu pada saat menjelang balik. Kalau sekarang masih boleh kapan saja. Umurnya berapa ini, Amir? 5 tahun kurang. 5 tahun kurang, boleh. Saya aja 6 tahun waktu itu. Di lubung-lubung, anak SD satu kelas, laki perempuan pada ngeliatin, Pak. Gue lepasin aja udah. Udah gede, 6 tahun dulu gede-gede anak SD. Sekarang sih anak kecil. Nah ini kecil banget ini. Umur 5 tahun, boleh? Ya boleh, boleh. Umur 7 hari aja boleh. Yang wajibnya perhatikan kita sebagai umat Islam, itu anak kita harus qoblal bulugh, sebelum. Jadi bagi Islam ini sangat momentum, Pak. Sunat itu sangat monumental sifatnya. Sangat penting sekali. Karena menyangkut hubungan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dianggap tidak mungkin sah kalau sampai ini tidak kita laksanakan. Dan itu menjadi syiar. Dulu engkong saya kalau cucu-cucunya saya mau ngaji dulu sih. Banyak banget cucunya. Bininya aja 5. Anaknya banyak, cucunya lah merebut sini. Saya ikuti engkong sini dulu. Bapak saya bontot, jadi semuanya. Makanya kalau lebaran tuh pada bawa daging, ikan itu sebak. Nyanginnya 2 hari baru selesai. Tapi habisnya 1 hari selesai. Semua pada lebaran, pada makan semua. Dia yang bawa, jadi dia makanin semuanya. Cuma orang tuanya disuruh matangin doang gitu. Apa kata nenek engkong saya? Kalau ada anak gede cucunya lihat, sini lo, udah sunat belum lo? Belum kong. Cina lu. Cina lu. Apa artinya? Tidak dibilang dia kafir, tidak dibilang non muslim, langsung Cina lu. Kena orang dulu yang nama Cina nggak sunat. Rex lah kalau gue percaya. Itu artinya sangat menentukan kalau dia sunat khitan, itu syiarnya adalah syiarul Islam. Dan mudah-mudahan ini momentum kedua, dengan khitan ini mulai langkah selanjutnya adalah melangkah pembinaan terhadap anak. Imannya kita pelihara, imannya kita tumbuhkan. Karena anak tuh kalau nggak diperhatikan imannya, khawatir Pak, imannya mati. Makanya ada TK seperti ini, TK Al-Quran, diajarkan doa, dikenalkan itu ajaran Islam. Itu dalam rangka mendidik, membina anak yang sudah kita hitam agar dia terus memiliki iman yang sempurna dan baik. Karena iman anak itu kan tergantung orang tua itu. Kullu mauludin, kata hadis, yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir itu kan fitrah, memiliki fitrah iman. Sudah memiliki iman Pak dia.
Sejak lahir Islam udah dia. Karena kita sudah syahadat pada saat kita masih dalam alastu birabbikum, kata Allah pada janin, janin, apakah aku bukan Tuhanmu? Bala. Orang Jawa bilang, orang Jawa ini nyaunya enggak dia. Syahidna, bala syahidna, iya aku bersaksi bahwa kau Tuhan saya. Kita sudah menyatakan syahadat pada saat kita masih dalam rahim. Keluar Islam. Makanya pernah saya punya murid SMA di Menteng. Dia pakai jilbab, pakai macam-macam. Dia menuduh saya. Dianggap Ustadz Fauzi ini bukan orang Islam. Bukan orang Islam dia. Karena dia belum pernah syahadat, kata dia gitu. Lah saya memang udah dari lahir udah ada di dalam Islam. Kenapa kalau udah di dalam? Masuknya kemana kalau di dalam? Yang masuk Islam itu adalah orang yang di luar. Orang kafir, orang Cina tadi itu kata engkong tuh. Orang yang tidak beriman masuk lewat pintu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk dia ke dalam Islam. Lah kita emang lahir udah di apa? Berada di mana? Islam. Di dalam, enggak pakai enggak masuk lagi, kecuali kita tadinya ada di luar gitu. Kita sudah itu. Nah, Islam iman itu bisa tumbuh. Yuhawidani ayunassirani au yumajjisani. Tergantung itu kedua orang tuanya. Apakah itu anak, kalau bahasa hadisnya, dijadikan Yahudi, Nasoro, Kristen, atau Majusi, penyembah api dan lain sebagainya. Atau tetap kita bertahan mempertahankan iman anak kita sejak lahir. Ini sesungguhnya adalah masa-masa pembinaan setelah khitan ini. Kita yakini ini adalah muslim. Walaupun dia tadinya bukan di luar, tapi memang muslim. Awal kita menyebut dia sebagai muslim adalah ini adalah dia melaksanakan kewajiban khitan itu sendiri ya. Jadi khitan itu wajib, Pak. Jadi kalau bicara khitan ya sejarahnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang diawali dengan Ibrahim 3 tuh. Ibrahim itu awwaluman adofat tuyuf, orang yang pertama sekali ngajak makan, menjamu tamu. Setiap tamu yang datang diajak makan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pernah ibunya masak, semuanya masak, udah siap, yang datang nggak ada. Sampai dia mencari keluar, nyari orang sekedar untuk ngajak makan. Itu rutin. Kalau sekarang ada yang begitu, ketahuan bahwa si bapak itu tidak mau makan kecuali ditemenin oleh tamu. Udah jam 12 kita duduk aja samping rumah, tapi dipanggil makan. Pertama dia. Kedua, awwalu man labisa sarawil. Pertama orang yang pakai celana panjang itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelum Ibrahim, mungkin Adam, Nuh, Idris, Soleh, Hud, itu nggak pernah pakai celana. Pakai sarung aja tuh. Yang saya lagi bingung mikirin Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, kira-kira 30 meter. Itu kalau naik pohon kelapa nggak pakai naik, udah itu tinggal comot aja dapat. Jambet aja tuh. Coba bayangkan orang tinggi 30 meter pakai kain, berapa meter pakai itu? 15 meter. Kagak cukup 20 meter, masih cingkrang. Ya tentang bagaimana wallahualam ya. Belum ada syariat-syariat wajibnya aurat macam-macam itu beda lagi. Beda dengan sekarang kita ini harus satrul aurah, menutup aurat. Bagaimana cara tutupnya? Bagi perempuan nggak mesti pakai yang itu,
Pakai apapun modelnya boleh, yang penting nutup levis boleh, celana boleh. You can see nggak boleh, karena ini aurat gitu. Yang ketiga, tadi yang pertama Ibrahim itu, yang pertama menjamu tamu, kedua adalah orang pertama memakai celana, yang ketiga awwalu man ikhtatana bil qadum. Ibrahim adalah orang pertama yang disunat dalam Islam. Bil qadum ada dua pengertian. Qadum itu ismul qaryah, ada yang bilang itu nama kampung. Bil qadum di kampung Qadum. Di sono saya juga belum tahu, di sono lah. Yang kedua, arti Qadum itu al-ka'su, pakai kampak. Coba bayangin Pak, kampak nih, bayangin aja Pak. Baik kampak. Iya, kalau lempeng, kalau meleset ini Pak gimana nih Pak nih? Lah kalau kampak kan kagak bisa ditekan, harus digedik Pak. Lah kalau Pak meleset separoh, nah gimana urusannya itu? Itu urusan dia udah itu. Cuma informasi hadis, bil qadum dengan alat yang besar, besi itu, pakai besi. Bahasa orang sini kampak itu. Iya, padahal bukan kampak kali itu. Bodem apa? Bodem melinggis. Linggis, hancur. Nah, itulah sejarah. Nah, kemudian jauh antara zaman Ibrahim dengan zaman Rasulullah itu syariatnya diadopsi. Namanya itu adalah diteruskan menjadi syar'u man qablana syar'un lana malam yunsa. Syariat Ibrahim dijadikan, diambil menjadi syariat Muhammad karena belum dihapus kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ditetapkan itu oleh Rasulullah sebagai salah satu ajaran Islam, maka sampai saat ini termasuk hari ini kita laksanakan istilah khitan. Udah nyampe situ aja sejarah khitan. Yang kedua, ini anak 10 menit aja Pak. Udah suara ini. Yang namanya keluarga itu pasti, yang namanya orang tua itu pasti mengingini agar anaknya menjadi anak yang baik. Kalau bahasa Islamnya anaknya soleh, anaknya pinter. Itu harapan orang tua di mana-mana seperti itulah. Karena anak itu kan nikmat, anak itu amanat. Hati-hati, anak itu juga bisa menjadi laknat atau fitnah bagi orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau yang namanya amanat, harus kita jalani amanat sesuai dengan kehendak Allah. Apa kata Allah? Didik anakmu itu. Kata Rasulullah, didik anakmu itu. Makanya sekarang ini masa usaha perjuangan untuk bagaimana mendidik anak. Bagaimana mungkin itu anak bisa pinter, bisa baik kalau tidak melalui proses pendidikan. Jadi bahasa ulama gampang Pak, dua rumusnya nih. Kalau kita ingin punya anak pinter, sekolahin. Kalau kepengen anak itu bener, doain. Cuma itu Pak. Gampang kan ya? Gampang. Pengen anak pinter, cerdas, sekolahin. Pengen anak bener, doain. Ayo, doain. Ada orang pinter kagak bener. Ada juga orang bener kagak pinter. Ada juga kagak bener juga kagak pinter. Tergantung usahanya gitu. Maunya yang mana kita? Tentu saja kita mau dua-duanya, ya pinter ya bener. Benar. Orang bener kagak pinter sering ditipu Pak. Sering ditipu. Orang pinter kagak bener sering salah jalan. Bukan ditipu tapi menipu. Makanya dulu nih, saya orang tua kan dekat-dekat orang-orang tua dulu. Ini dulu orang kampung kita kata dia. Banyak orang bener, tapi sedikit yang pinter. Kalau sekarang
Banyak orang pinter, tapi banyak yang kagak bener. Itu omongan itu orang tua tuh batinnya sampai Pak. Ya saya sih dengerin aja. Kalau kita pikir-pikir, bisa jadi Pak, akibat pinter tidak benar bahaya. Benar tidak pinter lemah. Nggak punya wawasan, nggak punya konsep, nggak punya pemikiran, obsesi macam-macam nggak ada. Lemah jadinya, biasa-biasa aja. Namanya orang kampung. Tapi sekarang kan apa aja ada. Semua berpikir karena udah pinter. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini semua ada. Dari sini sampai Buaran kayak tinggi, apa yang kagak ada sekarang untuk kebutuhan kita? Percikan, percikan dia. Geprek, benyok, apa semuanya itu dulu kagak ada. Sekarang kebutuhan kita sandang, pangan, papan terpenuhi. Enggak pakai kita jauh-jauh jalan. Kalau dulu kan dari sini Pak nih, itu pasarnya Cakung. No, pasar Cakung, pasar lama. Jalan. Berangkat pagi pulang sore. Kok sekarang di depan rumah kita tinggal atau sekarang pakai online. Duduk dah, nyampe, tek-tek, assalamualaikum. Paket. Tinggal makan, masya Allah. Semua mudah kena pinter Pak, tapi harus diimbangi dengan benar. Nah, jadi kalau punya anak pengen pinter, sekolah yang benar. Kalau pengen anak itu baik, soleh, doain. Mudah-mudahan menjadi anak yang benar. Nah, itu bisa terangkum 3 aja nih Pak. Syarat 3. Pertama, aklul halal. Orang tua harus ngasih makanan yang halal. Jangan sekali-kali anak cucu kita kasih makan, kita kasih minum dari usaha yang batil, dari usaha yang tidak halal. Bahasanya dari harta yang haram. Itu akan mempengaruhi jiwa anak. Yang halal aja kalau kebanyakan susah Pak ibadat, apalagi yang haram. Itu kalau kita sering mengkonsumsi barang haram, ini badan ini diajak ibadah berat Pak, berat. Yang halal aja berat. Contohnya puasa. Buka puasa, kolak, asinan, lontong, tupat, gorengan macam-macam, diembat semua, kenyang, kemelet. Terus ada azan di masjid. Azan ini, terawih. Aduh, ntar dulu. Berat Pak, itu halal. Apalagi haram, dikit saja. Tidak ada, kalau istilah motor itu apa namanya? Kondensor, pengapian. Businya enggak apa namanya itu? Enggak nyamber. Ada azan, ada ini kagak nyamber. Enggak nyamber. Karena itu dihalangi oleh darah, semua ini dari barang yang haram. Jadi tidak ada motivasi dari diri kita untuk melaksanakan kebaikan. Begitu juga anak, kalau sudah diempanin orang sini bilang, dikirimin duit pakai haram, wah bandel. Belajar udah kagak mau, ngapal apa lagi, otaknya udah separoh. Udah kagak bener dah Pak. Bentak. Kalau orang bilang sini, udah telur tembuhuk. Dia dikeremin, biar dididik, biar dikeremin, kagak netes. Bukan itu namanya. Hah? Bukan. Duwukan. Nah itu bahasa mana tuh? Bahasa Jawa, bukan susah. Itu telur tembuhuk jadinya itu. Kenapa? Emang udah mati. Imannya mati, jiwanya mati, semangatnya mati, karena ditutup oleh kekuatan, didominir oleh kekuatan haram ini. Bahkan nanti kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Kita ini badan yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aulabi, itu neraka api yang paling berhak untuk menyantap daging kita ini. Empanan daging, empanan api itu adalah daging yang tumbuh dari barang yang kita konsumsi, barang haram. Nah, satu, kasih barang yang haram. Kedua, doaul walidain. Doa itu orang tua Pak. Orang tua, bapak, ibu, setiap malam doain tuh anak. Doain anak. Kalau anak 7,
kata guru saya itu pisah-pisah. Anaknya yang pertama Joni, ya mudah-mudahan Al-Fatihah untuk Joni, mudah-mudahan benar Al-Fatihah. Anak yang kedua Eko. Eko pertama ya. Kita sebutin satu orang satu Fatihah. Baru kita ngomong semuanya, Allah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya ini menjadi anak yang soleh, yang taat kepadamu, ikut kepada sunnah Rasulullah. Tiap malam, Pak. Saya pernah nanya dulu lah, Kiai, saya punya murid banyak ini, apakah satu-satu saya sebutin? Nah, dari saya sampai pagi ini. Ya udah, kalau murid sih murid aja, murid semuanya murid, gitu. Makanya murid yang bagus itu adalah ikut juga guru dan orang tua yang mengajar-ngajar, itu ikut selain orang tuanya doain, orang tua biologis, tapi juga guru-gurunya ikut mendoakan murid-muridnya. Nggak dilepasin, Pak, nggak dilepasin. Itu yang kedua. Pertama tadi apa? Kasih makan yang halal. Yang kedua adalah doa kedua orang tua. Yang ketiga, yang terakhir adalah at-tarbiyah al-islamiyah. Ada kalimat Islam, pendidikan Islam. Karena amanat itu, anak itu amanat dari Allah. Jadi kita didik anak kita supaya dia mengerti, tahu siapa yang memberi amanat. Karena yang memberi amanat Allah, harus kita didik kepada sekolah-sekolah yang memperkenalkan Allah. Siapa Allah? Bagaimana sifat Allah? Nama-nama Allah di situ. Bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada masyarakat. Agama seluruhnya dia mengerti. Itu jadi benar. Karena itu tuntunan agama yang membawa orang itu menjadi lurus dan benar tingkah lakunya. Nah, ini tugas kita aja udah, ini tugas kita bersama. Karena kita masing-masing punya anak. Kalau kita mengatakan alhamdulillah, jangan alhamdulillah, Pak. Jadi saya ini udah punya anak, udah kawin semua, udah gak punya anak kecil. Tapi cucu itu anak, Pak. Jangan lepas, jangan berhenti. Lihat doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni wa min zurriyati. Semua Ibrahim itu kalau berdoa tidak mengatakan auladi, anak-anakku, enggak. Tapi bahasanya wa min zurriyati. Anak cucu lah, kita termasuk anak. Dapat doa dari ucapan beliau itu semua. Jadi tidak terbatas kepada anak, tapi juga kepada cucu. Kalau ulama-ulama hikmah mengatakan begini, ini orang baik, ini orang hebat, jangan lihat dia, Pak. Mungkin ada doa dari, kalau bukan dari bapaknya, dia bisa begitu. Mungkin dari engkongnya, mungkin dari uyutnya, mungkin dari ada orang di dalam darah keturunan dia, orang hebat, sehingga doanya mengalir, darah itu mentoknya kemarin sampai dia hebat. Itu nasab dengan nasib cuma dikit, Pak. Kalau orang sudah melihat doa dari orang tuanya, itu 50% itu sudah dijamin orang baik. Tinggal usaha, namanya nasib, Pak. Nasib. Kalau usahanya bagus, di sekolah yang bagus, dikasih makan barang yang halal, didoain lagi orang tuanya semuanya, insya Allah jadi orang yang sempurna kebaikan. Ini bagus, ngundang kita bersama Pak Aziz dengan Bu Yuli untuk putra beliau ini. Ya, mudah-mudahan kita doa di sore hari ini, apa yang dikehendaki dan dimaui dan diingini oleh keluarga Sohibul Bait ini betul-betul akan menjadi kenyataan. Allah mudahkan usahanya, bukan hanya sekedar kemauan, tapi usaha yang paling penting. Bagaimana caranya untuk supaya sampai kepada apa yang diharapkan pada masa depan terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan kita doain bersama beliau ini diberikan sehat walafiat. Amin. Sultan Amir selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan Islamnya dipelihara oleh Allah,
di masa depannya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada Tuhannya, dan juga berkhidmat kepada masyarakatnya, berguna untuk bangsa dan negaranya. Wabitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa langsung ya. Ilahul karim antal karim wa minkal karim. Subhana rabbiyal 'aliyyil 'alal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa asamil akhyar adada ni'amillahi wa aqdalih. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa ahli baitina wa talamidina wa la tadarrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wad dair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wal muslimin min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli 'asrin yusra wa min kulli bala'in afiyah wa min kulli khairin jalibah warzuqna ya Allah min haitsu la nahtasib waqfina ya Allah min muhimmatid darain wasrif 'anna min syarril manzilain waghfir lana wa liwalidain birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya halim ya Sattar ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Demikianlah seluruh rangkaian acara telah kita lalui dan ditutup dengan doa, maka berakhirlah sudah acara kita. Saya mewakili dari Sahibul Bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, para tetangga baik yang dekat